Kunaon ka Suryalaya diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel aya. Jejen aya di Tamal Ban depan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug wae. Kok Pak Jejen ada di tukang las ketok diko? Maklum mobil tua romek. Kok Pak Jejen ada di Mang Daud mesin macet? Saya orang bodoh, lemah di sini, lemah di sini, belajarlah pada semua, enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari, itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi kita Udin mengatakan, iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha. Langit 1, langit 7, ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada ihtadar rohiluna binu bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas dibedol ti handap. Urang kaluhur jejak ku ti luhur. Aduh ampun. Udah deket ke atas diseblok deui make oli haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai. Bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup. Naiknya cukup. Hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian. Di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung ting, penting orang mah capek ayo ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakan terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu di manaeun? Bogoh itu manaeun da? Eueuh gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini enggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jejen? Sampai hari ini belum berhasil. Mun digerakkeun alus teh digerakkeun lungse. Kan baik gitu, ge gawean anu penting. Saya dulu keliling sendiri, Pak. Pakai motor ke Kalbur Kidul, hudang. Gugah. Tayo masih gitu. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebeneran dipotona keur loba heuh. Bisi pan memeh enteng ngomong, anak heula nu ngomong heuh. Wah, eta mah beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenah pan awewe mah alus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau perempuannya seperti di Taif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju, pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan. Numpak motor cing jarius awewe kemana-mana. Aika masih gitu menang. Itu usul fikih di mana ngaji teman itu. Seri itu aja. Ai diajak mikir jernih mah jelema kahartieun. Nu ripuh di ente awewe lalaki eueuh. Alhamdulillah kita berani mengatakan begini, saya testimoni ada pembuktian dulu. Ini sudah berjalan 20 tahun. Terus saya fluktuatif naik turun. Kan bae da urang anu penting capek gawe. Nu repot mung gawe-gawe acan. Putus asa pemenangnya. Dan jangan begitu. Baik, saya percepat hadirin. Sampai di mana tadi? Sampai usul kembali kepada rajiun kepada hikam. Ini adalah apa?
manuver-manuver, teknis-teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik, mari kepada apa tadi, mabadi asyrah. Maudhu'nya af'alul qalbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata di Arab sekalipun, di Timur Tengah, memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu, Kang Ibnu, supaya jelas. Sebab ini maudhu'nya kolbu. Yang tadi gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru. Paru-paru suka merokok, penyakitnya paru-paru. Tidak merokok, penyakitnya rupa-rupa. Tamah heureuy tong di warung gitu. Maklum mau balik guys, ngomong sok ngacapruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini, daging hati. Daging hati itu liver, bahasa Arabnya kabid ya. Ini jantung, ini yang sering disebut sonubari. Jawab dulu, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Sonubari, ngomong. Sonubari. Sanubari. Pernahkah sanubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sanubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau daleman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena ya budak bodoh si jajan yang ngomongin Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina jeung sajawana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sanubariun, ya-nya buang. Jadi sonbur buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna na munjid teu kapanggih. Komo dina komus lalemet mah teu kapanggih. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih, beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan. Ternyata sonbur itu, jangan kaget. Nama buah sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur 3. Awas, ada permainan ini, ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam. Sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo, teror. Gitu. Cek. Ngalayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung digarwan bujur. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kade aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang ti luhur, wahai Musa sa. Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku, ku berikan tongkat pusaka, Maafi yaminik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoy. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami, alat saya menggembalakan kambing. Itek peragi ngangon doma biasa kai. Goin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhulang iraha menang kotak ajaib. Tambah di TV hayo serba ajaib.
ajaib bohong wungkul. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor menyebutkan, "Heh Mang Jejen, ayo ngomong Jejen." Ini harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love Valentine. Love gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Di baju gambar love, di balon gambar love, di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur. Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur, matak disebut sonubari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonubari, ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula nu kieu-kieu na ngaji hikam teu puguh, Kang teu puguh arahna, ka mana jigna. Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudgoh kepiawaian komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman. Beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging, dia baik semua baik, dia buruk semua buruk, dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadisnya sahih. Saya paham insyaallah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kalbu, ini bukan kalbu. Kalbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa Kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai, Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek Kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Dalam banu penyanyi teh ahli makrifat dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadenge syair Arab meni di Allahan ente mah. Mun ngadenge lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan apa? Aku dekat engkau. Gitulin? Aku jauh. Hah? Engkau jauh. Pan eta teh hikam eta teh. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh luluhur Sunda Sumedang, guru saya. Saya mah sajabati ngaguru ka kiai, ngaguru kana kitu. Jararo di kasunaan. Tah jeung Pak Haji Alison kuring. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah secret, rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah, kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pak Jajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia, tapi hati-hati. Berjuta-juta orang ke sana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutna setengah jam teu asa ngampleh ya leungeun. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimin, amin, amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja, Libya raja, Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya.
yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan ka'bunnya, batu yang digapak oleh sayapnya malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irahor, kamu katu irahor, kamu Ka'bah na diri maneh teu diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam. Fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yuk. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke modunya af'alul qol wal hawas. Nggak ngurus kolbu aja, yang diurus juga hawas. Badan, perasa, min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan ma'rifat kepada alamul ghuyub, zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu pangmulia na ilmu. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha, menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah temakai tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa. Salat gadabag-gadabag tejeng kehusuan sah-sah saja menurut fikih. Tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadeknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kemadai. Ya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad ad-Dauli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung, lain ciptaan jelema. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna mah menang jelema, ngaranna menang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah.